Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farah Zahidah dengan NIM 24105 12138. Dan saya Ridho Misal Lubis dengan NIM 2410 512115. Dan saya Deo 2410512118. Dan saya Langsura dengan NIM 2410 Dan saya Nasusa Kirana dengan NIM 2410512122. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan prosedur dalam melakukan umpan balik layanan laboratorium FIK UPNPJ. Halo semuanya, jadi dalam video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prosedur operasional baku atau POB tentang evaluasi dan umpan balik layanan laboratorium yang ada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan laboratorium dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti umpan balik dari pengguna layanan seperti mahasiswa dan staf. Mari kita bahas langkah-langkahnya satu persatu. Yang pertama, prosedur ini didasarkan pada peraturan yang relevan dengan pendidikan tinggi dan layanan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek layanan laboratorium sesuai dengan standar nasional. Seperti di sini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN Veteran Jakarta. Nah, POB ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti umpan balik dari pengguna layanan laboratorium untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Selanjutnya, prosedur ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti staf laboratorium itu memiliki pemahaman mengenai layanan yang disediakan dan prosedur pengumpulan data umpan balik. Jadi, staf laboratorium ini bertugas mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya, kepala laboratorium yang berpengalaman dalam menganalisis data umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan. Jadi untuk kepala laboratorium ini bertugas mengawasi proses analisis dan implementasi tindakan perbaikan. Yang terakhir ada administrasi sistem yang berkompeten dalam pengelolaan sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan data umpan balik. Jadi administrasi sistem ini bertugas untuk memastikan data umpan balik yang diterima disimpan secara aman dan mudah untuk diakses untuk evaluasi. Selanjutnya, untuk melaksanakan prosedur ini diperlukan beberapa alat seperti formulir umpan balik layanan laboratorium. Jadi formulir umpan balik ini digunakan untuk mengumpulkan tanggapan dari pengguna. Lalu ada laporan evaluasi layanan laboratorium yang merupakan dokumen yang mencatat analisis dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada catatan tindak lanjut umpan balik layanan laboratorium. Ini adalah diagram alur prosedur. Di berikut adalah langkah-langkah prosedur ini. Yang pertama, pengumpulan umpan balik oleh staf laboratorium. Jadi umpan balik dikumpulkan melalui formulir yang disediakan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Kemudian staf laboratorium menyortir data umpan balik. Jadi data yang telah terkumpul kemudian disortir berdasarkan kategori seperti kebersihan, keandalan alat, ataupun pelayanan staf. Selanjutnya analisis data oleh kepala laboratorium. Jadi kepala laboratorium melakukan analisis untuk menentukan pola atau tren keluhan. Mungkin contohnya seperti analisis yang menunjukkan bahwa masalah WiFi sering terjadi pada jam-jam sibuk, seperti itu. Selanjutnya ada penyusunan laporan evaluasi oleh kepala laboratorium. Jadi hasil analisis dituangkan ke dalam laporan yang mencakup temuan dan rekomendasi. Seperti contohnya laporan yang menyarankan untuk penambahan router WiFi di area tertentu untuk mengatasi masalah koneksi, misalnya untuk jam-jam padat, seperti itu. Selanjutnya ada rapat tindak lanjut. Rapat tindak lanjut ini oleh kepala laboratorium. Jadi tim laboratorium mengadakan rapat untuk membahas temuan yang menetapkan langkah perbaikan. Selanjutnya
ada implementasi rekomendasi. Jadi rekomendasi yang telah disepakati diterapkan dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada pemantauan efektivitas. Jadi perubahan yang telah diterapkan dipantau untuk memastikan apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Yang terakhir ada dokumentasi dan penyimpanan. Jadi semua dokumen yang terkait evaluasi dan tindakan perbaikan disimpan secara aman untuk keperluan audit di masa depan. Jadi kalau misalnya laporan evaluasi dan bukti pelaksanaan perbaikan itu disimpan dalam server laboratorium untuk memudahkan akses kalau misalnya dibutuhkan. Seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah validasi prosedur. Jadi semua langkah dalam prosedur ini harus divalidasi oleh kepala laboratorium dan dekan Fakultas Ilmu Komputer untuk memastikan apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, di sini ada penjelasan tentang prosedurnya. Jadi staf laboratorium mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa ataupun staf yang menggunakan layanan laboratorium melalui formulir digital atau kuesioner anonim. Selanjutnya data umpan balik yang udah terkumpul disortir berdasarkan kategori layanan, misalnya kayak fasilitas, kebersihan, dan dukungan teknis. Selanjutnya, kepala laboratorium melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren, keluhan umum, dan area yang sekiranya membutuhkan perbaikan. Lalu, berdasarkan hasil analisis, kepala laboratorium menyusun laporan yang mencakup hasil evaluasi, saran perbaikan, dan rekomendasi tindakan. Lalu kepala laboratorium bersama tim mengadakan rapat untuk mendiskusikan hasil evaluasi dan menyusun rencana perbaikan yang akan diterapkan sesuai rekomendasi. Lalu tim laboratorium akan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan sesuai hasil rapat, misalnya dengan peningkatan fasilitas ataupun pembaruan perangkat lunak. Lalu selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perubahan atau perbaikan yang dilakukan untuk memastikan efektivitas dan peningkatan layanan sesuai dengan harapan pengguna. Yang terakhir, seluruh dokumen evaluasi, laporan, dan tindakan perbaikan yang sudah dilaksanakan akan didokumentasikan dan disimpan untuk referensi di masa depan. Jadi ini adalah contoh template dari formulir umpan balik layanan laboratorium, yang mana pengguna akan memberikan penilaian pada fasilitas yang diberikan oleh laboratorium. Lalu setelah memberikan penilaian terhadap fasilitas yang diberikan oleh laboratorium, pengguna juga bisa memberikan masukan ataupun saran tambahan untuk peningkatan layanan. Contohnya seperti apa yang menurut pengguna perlu ditingkatkan dari layanan laboratorium ataupun saran tambahan untuk peningkatan layanan. Nah, selanjutnya ini adalah laporan evaluasi umpan balik. Jadi laporan ini dibuat untuk mengevaluasi layanan laboratorium berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang perlu diperbaiki, seperti kebersihan atau kualitas peralatan, pelayanan staf, keamanan. Dari sini juga kita bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut supaya layanan laboratorium jadi lebih maksimal dan nyaman untuk semua pengguna. Selanjutnya ini ada catatan tindak lanjut umpan balik layanan laboratorium. Jadi bagian ini digunakan untuk mencatat tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi di sini kita bisa mendokumentasikan masalah, terus habis itu penyebabnya, terus lalu solusi yang diambil serta tanggal pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap masalah dapat diselesaikan dengan cara yang jelas dan terorganisir. Jadi demikian penjelasan tentang POB, evaluasi, dan umpan balik layanan laboratorium. Dengan prosedur ini kita memastikan bahwa layanan laboratorium terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah formulir umpan balik layanan laboratorium. Formulir ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kepuasan Anda terhadap layanan laboratorium yang kami sediakan. Mohon untuk mengisi semua kolom yang ada karena setiap jawaban Anda akan sangat membantu kami untuk meningkatkan kualitas layanan ke depannya. Pada halaman pertama, kami memerlukan beberapa informasi dasar dari Anda. Isilah nama lengkap, lalu alamat email yang aktif, dan nomor telepon yang dapat kami hubungi. Pilih juga jabatan Anda, apakah Anda mahasiswa, dosen,
staf laboratorium, atau lainnya. Setelah Anda selesai mengisi, pastikan untuk mengklik tombol next di bawah untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya pada halaman penilaian layanan, kami meminta Anda untuk memberikan penilaian terhadap berbagai aspek layanan laboratorium yang telah Anda gunakan. Setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban, yaitu sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman Anda. Setelah memberikan penilaian pada setiap pertanyaan, Anda dapat mengklik next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman masukan dan saran, kami ingin mendengar masukan atau saran dari Anda yang berkaitan dengan layanan laboratorium. Silakan berikan pendapat Anda tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan melalui 3 pertanyaan yang ada pada halaman ini. Yang pertama, Anda dapat mengisi apa yang Anda sukai dari layanan laboratorium. Lalu, Anda juga dapat mengisi apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dari layanan laboratorium. Lalu yang terakhir, Anda dapat memberikan saran tambahan untuk peningkatan layanan. Setelah Anda selesai mengisi, Anda dapat mengklik next untuk melanjutkan. Lalu pada halaman terakhir, kami ingin mengetahui apakah Anda bersedia dihubungi untuk klarifikasi atau diskusi lebih lanjut mengenai umpan balik yang telah Anda berikan. Pilih ya jika Anda bersedia atau pilih tidak jika Anda tidak ingin dihubungi lebih lanjut. Setelah itu, pastikan untuk mengklik submit untuk menyelesaikan pengisian formulir. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda dalam mengisi formulir ini. Masukan Anda sangat berarti bagi kami dan kami akan terus berusaha untuk meningkatkan layanan laboratorium kami ke depannya. Kami berharap dapat terus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi Anda. Sebelum melanjutkan ke formulir tindak lanjut, mari kita lihat hasil dari formulir umpan balik yang telah diisi sebelumnya. Di bagian ini, dapat dilihat hasil penilaian yang diberikan oleh pengguna mengenai berbagai aspek layanan laboratorium. Hasil ini akan menjadi dasar yang akan digunakan untuk mencatat langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya adalah formulir catatan tindak lanjut umpan balik layanan laboratorium. Formulir ini digunakan oleh pihak admin untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil oleh admin setelah menerima umpan balik dari pengguna layanan laboratorium. Dalam formulir ini, admin akan mengisi beberapa bagian. Yang pertama, admin akan memasukkan nomor urut catatan tindak lanjut untuk memudahkannya dalam pelacakan. Lalu pada bagian permasalahan, penyebab, serta solusi, admin akan menyalin permasalahan, penyebab dari permasalahan yang diidentifikasikan berdasarkan analis dan pengamatan, serta solusi yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan apa yang tercatat pada umpan balik sebelumnya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa adanya konsistensi informasi. Lalu pada tanggal kejadian, admin akan mengisi tanggal kejadian atau waktu permasalahan tersebut terdeteksi. Pada bagian paraf, akan diisi oleh admin yang mengisi formulir sebagai tanda bahwa proses tindak lanjut telah tercatat. Lalu pada bagian terakhir yaitu keterangan, admin akan mengisi keterangan tambahan jika diperlukan untuk memperjelas solusi atau langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan apa yang tercatat pada umpan balik sebelumnya. Sebelum menyelesaikan isi formulir ini, admin akan memastikan kembali bahwa kolom terisi dengan informasi yang tepat, karena formulir ini sangat penting untuk memastikan adanya tindak lanjut yang memadai terhadap permasalahan yang ada. Itulah tata cara bagaimana pengisian formulir umpan balik layanan laboratorium yang dapat Anda isi, serta bagaimana mengisi catatan tindak lanjut umpan balik layanan laboratorium yang akan diisi oleh admin. Hasil dari pengisian ini nantinya akan menjadi catatan untuk meningkatkan kualitas layanan laboratorium.